Dina naon? Sok, geus itu sabar orang. Penasaran kene aku mau. Halo, sok aman. Udahlah, ih, iya kunahan jadi dicoret-coret, wey. Oh, Saha iya? Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ya. para teman-teman saya yang saya cintai dan sayangi. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan dan melihat Zoom presentasi dari kelompok 7. Saya selaku moderator, Zahra Amana Putri, yang akan memandu kalian untuk yang akan memandu kelompok 7 untuk berpresentasi. Presentasi pertama yaitu Firda Gianti yang akan memaparkan konsep wawasan Nusantara. Silahkan Firda. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari wawasan Nusantara. Secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari dua suku kata, yaitu wawasan dan Nusantara, yang berasal dari bahasa Jawa. Kata wawasan berasal dari kata wawas yang artinya pandangan. Sedangkan Nusantara berasal dari kata Nusa yang artinya kesatuan kepulauan yang diapit oleh dua hal. Istilah Nusantara ini digunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan rangkaian pulau-pulau yang ada di Indonesia yang terletak antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta antara benua Asia dan Australia. Kemudian secara terminologi berdasarkan definisi dari Lemhanas 1999 dan Danusa Putro, bisa ditarik kesimpulan bahwa wawasan Nusantara merupakan sebuah konsep tentang pengetahuan bangsa Indonesia mengenai berbagai aspek-aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara untuk kepentingan nasional yang dilandasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian hakikat wawasan Nusantara. Pada hakikatnya, wawasan Nusantara merupakan sebuah konsep pengembangan pengetahuan masyarakat mengenai ide, gagasan, dan cara pandang yang harus dikembangkan melalui berbagai kegiatan yang ditunjukkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian unsur-unsur wawasan Nusantara. Yang pertama, wadah. Wadah dapat diartikan sebagai tempat dalam berbagai tata laku kehidupan berbangsa dan bernegara. Wadah bagi bangsa Indonesia adalah sebuah organisasi yang tersusun secara hierarkis yang disebut negara Indonesia. Yang kedua, isi. Isi dari wawasan Nusantara kan pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman Indonesia. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan rasa persatuan dalam kebinekaan dan kehidupan berbangsa serta bernegara. Implementasi wawasan Nusantara mencakup pengembangan pengetahuan tentang tujuan berdirinya Indonesia serta penggalian lebih dalam demi memperkuat persatuan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang dimana semua ini harus didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat pemersatu bangsa. Kemudian yang ketiga, tata laku. Tata laku merupakan sebuah output dari semangat adanya wadah dan isi dalam unsur-unsur wawasan Nusantara. Aspek tata laku ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tata laku batiniah, yaitu sebuah sifat yang didasari karakter dan kepribadian yang kuat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan negara. Yang kedua, tata laku lahiriah, yaitu sebuah sikap yang dihasilkan dari penggalian pengetahuan mengenai keindonesiaan sebagai landasan dalam upaya menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk pemateri kedua, dipersilahkan.
memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara. Di sini saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu mengenai asas wawasan Nusantara. Seperti yang sudah kalian lihat, asas merupakan konsep dasar yang harus dilakukan agar dapat memanifestasikan unsur-unsur wawasan Nusantara. Adapun asas wawasan Nusantara, yaitu yang pertama ada kepentingan atau tujuan. Berbagai bentuk kepentingan di negara Indonesia harus dilandasi atau mengacu pada keinginan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan mengesampingkan kepentingan-kepentingan individu atau golongan. Dan upaya tersebut itu dilakukan agar terwujud untuk tujuan bersama atau tujuan nasional. Yang kedua ada keadilan, yaitu segala kebijakan atau peraturan yang diterapkan di Indonesia pada dasarnya berdasar dari kebutuhan seluruh lapisan rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Berbagai sistem yang diterapkan di Indonesia harus memenuhi rasa keadilan bagi setiap lapisan masyarakat. Lalu ada kejujuran dan keterbukaan, yaitu merupakan elemen penting dalam mewujudkan stabilitas negara di Indonesia. Kejujuran dan keterbukaan merupakan modal bagi bangsa Indonesia dalam upaya menanggulangi berbagai ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan. Karakter jujur dan terbuka dapat meningkatkan kepercayaan atau trust, sehingga dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu ada solidaritas atau kebersamaan, merupakan aspek yang paling penting dalam mewujudkan atau terwujudnya integrasi bangsa. Rasa solidaritas yang tinggi dapat menumbuhkan jiwa kepedulian masyarakat Indonesia. Lalu yang terakhir ada kerjasama, merupakan makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, sangat penting dan dalam bingkai kebinekaan dalam upaya mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu next poin kelima, fungsi fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Next. Nah, wawasan Nusantara dapat dikatakan sebagai konsep pengembangan kompetensi dari bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan kesadaran akan cinta tanah air yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945. Contoh, ada beberapa fungsinya, yaitu yang pertama pembentukan rasa persatuan dari bangsa dan negara Indonesia atau nasionalisme. Yang kedua ada pengetahuan tentang nilai-nilai keindonesiaan sebagai landasan pembentukan kebijaksanaan. Lalu ada mewujudkan sifat dan sikap yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi atau golongan. Lalu membentuk bangsa Indonesia seutuhnya, mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir sebagai filter bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi dan modernisasi. Untuk poin keenam, yaitu tentang rasionalisasi wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara perlu dimanifestasikan dalam bentuk sifat atau sikap yang mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan dengan kepentingan pribadi ataupun golongan. Adapun beberapa bentuk implementasi dari wawasan Nusantara ini, yang pertama ada terciptanya culture penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, terciptanya sistem pemerintahan yang kuat, inovatif, dan amanah. Lalu, terciptanya sistem ekonomi yang adil untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Lalu, yang ketiga ada terciptanya kehidupan sosial yang harmonis serta kehidupan budaya yang relevan dengan semangat pembangunan nasional. Contohnya bisa dicontohkan seperti gotong royong yang mencerminkan semangat kekeluargaan dan keharmonisan serta mendukung pembangunan nasional. Lalu ada kerukunan antar umat beragama. Itu juga bisa menjadi contoh dari poin ketiga ini. Lalu terciptanya kesadaran bangsa Indonesia dalam bela negara untuk mewujudkan negara Indonesia yang kondusif, aman, dan tentram. Mungkin cukup dicukupkan untuk materi yang dapat saya sampaikan. Baik, memaparkan
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menerangkan materi. Jadi maksudnya adalah Pancasila ini sebagai pedoman dan juga pegangan dalam pembangunan bangsa untuk mencapai tujuannya. Pancasila ini secara etimologis berawal dari kata bahasa Sanskerta, yaitu panca yang memiliki arti 5 dan juga sila yang arti dasar. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar sebagai sebuah sistem filsafat. Pancasila ini sebagai filsafatnya memiliki kekhasannya tersendiri yang berbeda dengan filsafat lainnya di berbagai dunia. Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang sistematis dan juga utuh. Dibuktikan dalam sila pertama ini meliputi, mendasari, dan sila kedua ini diliputi, didasari, dan juga dijiwai oleh sila pertama, serta mendasari dan menjiwai lagi sila-sila selanjutnya. Seperti itu selanjutnya sampai sila 3, sila 4, dan juga sila 5. Didasari oleh sila-sila sebelumnya dan mendasari lagi sila-sila selanjutnya. Lalu, Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat yang ilmiah. Hal ini dibuktikan dengan yang pertama, memiliki objek filsafat. Pancasila ini memiliki objek filsafat, yaitu manusia atau bangsa Indonesia. Dengan ini dibuktikan bahwa Pancasila telah memenuhi syarat filsafat ilmiah yang pertama, yaitu memiliki objek. Yang kedua, metode filsafat. Metode filsafat merupakan cara berpikir dalam menemukan sebuah hakikatnya. Nah, dalam menemukan sebuah hakikatnya, Pancasila dimanifestasikan oleh Insinyur Soekarno dari proses penggalian mengenai karakter dan kepribadian yang dimiliki bangsa Indonesia dari sejak zaman dahulu dengan metode analisa dan sintesa. Yang ketiga ada sistem filsafat. Nah, filsafat ini merupakan induk dari segala macam ilmu yang ada di dunia. Pancasila sebagai sebuah filsafat negara merupakan satu kesatuan yang utuh, sistematis, dan tidak dapat dipisahkan. Lalu yang keempat sifatnya universal filsafat. Yang di sini dimaksudkan Pancasila berlaku umum. Artinya nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan kapanpun dan dimanapun. Selain itu, perkembangannya terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Lalu, setelah tadi memahami Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia, yang selanjutnya ada konsep geopolitik. Nah, pengertian dari geopolitik sendiri itu bermacam-macam dari berbagai para ahli. Yang pertama ada dari Karl Haushofer yang memaparkan geopolitik ini sebagai sains nasional bagi negara atau sebuah doktrin yang berdasarkan dasar geografi yang luas. Lalu yang kedua, menurut Rudolf Gehlen, geopolitik merupakan seni dan praktek dalam menggunakan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Yang ketiga ada menurut Saul Bernard Cohen, geopolitik adalah analisis interaksi antara satu sisi dari perspektif geografis dan proses-proses politik. Yang keempat ada menurut Hafeznia, geopolitik merupakan studi tentang hubungan timbal balik antara geografi, politik, dan lainnya. Yang kelima ada menurut Ad Hoc Committee on Geography Association of American Geographers, geopolitik ini merupakan kajian tentang interaksi antara wilayah, geografis, dan proses-proses politik. Lalu ada menurut Jackson, geopolitik merupakan studi tentang fenomena politik dalam konteks wilayah. Ada menurut Beljoni, geopolitik adalah ilmu yang mempelajari keseiringan spesial dari politik atau suatu analisis geografi dari gejala. Umumnya, geopolitik ini merupakan ilmu yang membahas tentang sistem politik yang berhubungan dengan metode geografis. Yang kedua ada ruang lingkup geopolitik.
Ruang lingkupnya ada dua. Yang pertama ada analisis pola interaksi antara kehidupan politik masyarakat dengan melihat kondisi alam yang ada di lingkungan sekitar. Lalu yang kedua ada negara. Negara merupakan subjek dari geopolitik karena negara merupakan sebuah wadah bagi suatu bangsa dan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk pemateri keempat, dipersilakan. Boleh tolong layarnya next. Dari sebelumnya. Ya. Jadi ada perkembangan geopolitik. Perkembangan geopolitik ini Indonesia itu secara historis dapat membentuk dan bersatu itu karena ada persatuan dan perjuangan menghadapi penjajahan. Nah, salah satu faktor pemersatu bangsa ini itu ada dua. Yang pertama itu ada rasa senasib karena sama-sama merasa pernah didiskriminasi dan pernah dijajah oleh bangsa lain. Kemudian yang kedua itu karena wilayah Indonesia dahulu pernah terbatas oleh lautan. Dikarenakan zaman dahulu Indonesia masih terpaku dengan Territoriale and Maritime Kringen Ordonansie atau TZMKO di tahun 1939 yang menyebabkan luas laut teritorial negara Indonesia itu hanya berjarak 3 mil. Sehingga pada saat itu lautan menjadi pemisah di wilayah Nusantara. Kemudian dikarenakan pada zaman dahulu TZMKO ini dianggap merugikan, sehingga adalah deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini memperluas wilayah laut Indonesia dari 3 mil menjadi 12 mil, mencakup perairan dalam dan menegaskan bahwa status Indonesia adalah negara kepulauan. Kemudian, deklarasi Juanda juga mengubah konsep geopolitik di Indonesia, di mana laut yang sebelumnya memisahkan menjadi pemisah, wilayah menjadi penghubung, dan karena adanya deklarasi Juanda ini menjadi penghubung di Indonesia. Seperti itu. Kemudian, konsep geostrategi, next. Ya. Ya, pengertian geostrategi apa itu geostrategi? Geostrategi ini berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah ataupun tempat. Adapun strategi diartikan sebagai upaya menggunakan dan memanfaatkan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu. Ada beberapa ahli yang memaparkan pengertian dari geostrategi, diantaranya ada dari Purnomo yang memaparkan bahwa geostrategi merupakan pelaksanaan geopolitik dalam negara atau cara suatu negara sebagai upaya mewujudkan geopolitik yang telah dirumuskan. Sedangkan menurut Lim Ju Jok, geostrategi menunjukkan pertimbangan distribusi daratan lautan, jarak, dan aksesibilitas antara faktor-faktor geografis lainnya dalam perencanaan dan tindakan strategi. Sedangkan menurut Rogers and Simon, geostrategi membahas tentang pelaksanaan kekuasaan atas ruang kritis di permukaan bumi, tentang keahlian menjalin kehadiran politik dalam sistem internasional. Lahirnya konsep geostrategi menurut Hugh White tahun 2009 itu pada tahun tersebut geostrategi itu masih kata yang relatif sangat asing kawan-kawan. Sehingga istilah tersebut pertama kali digunakan itu di akhir tahun 1930-an hingga awal 1940-an oleh para sarjana yang berbasis di Amerika Serikat. Sebagian besar sarjana tersebut merupakan pengungsi baru yang menyelamatkan diri dari ancaman Nazi Jerman. Nah, alasan utama kemunculan dari konsep geografi ini tuh yang pertama karena mungkin bisa di next. Ya. Nah, latar belakang yang pertama itu karena
Geopolitik merupakan istilah yang dihindari karena konotasi nazinya. Interpretasi dari analisis geopolitik tetap berlanjut tetapi menyatu sebagai studi strategi atau geografi politik. Biasanya digunakan istilah yang lebih netral untuk menyebut geopolitik yaitu geostrategik. Sehingga pada saat itu geostrategik merupakan istilah yang lebih netral untuk menyebut geopolitik itu sendiri. Nah, kemudian ada alasan yang kedua yaitu karena teknologi berupa sarana transportasi cepat seperti kereta api dan pesawat terbang mengubah hubungan antar manusia dengan realitas geografis dunia yang lebih besar. Lalu, kemunculan geostrategi merupakan perkembangan dari ilmu geopolitik itu sendiri yang sebelumnya telah dijelaskan oleh kawan saya. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk materi ke-5 akan disampaikan oleh saya. Ini suaranya mantul nggak? Mantul. Bergema. Untuk tujuan geostrategi, ada menurut para ahli, yaitu menurut Kailan dan Ahmad Jubaidi, geostrategi memiliki tujuan yaitu memberikan arahan tentang upaya membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur guna mewujudkan masa depan yang lebih aman, lebih baik, dan bermartabat. Adapun para pendapat ahli yang lain, yaitu Rogers, tujuan utama geostrategi adalah untuk menghubungkan geografi dan politik demi memaksimalkan kekuatan dan jangkauan wilayah domestik. Dan untuk kekuatan dan kejangkauan wilayah domestik, dan untuk berkubu bagi tatanan internasional dan yang menguntungkan. Geostrategi melibatkan sebuah perencanaan planning yang komprehensif, menetapkan cara pencapaian tujuan nasional atau mengamankan aset yang memiliki arti penting bagi militer atau politik. Bangsa Indonesia memiliki harapan untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang adil dan makmur dalam bingkai sebuah negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, yaitu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Harapan tersebutlah yang merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional sebagai upaya mewujudkan tujuan nasional. Ada dari pendapat Herdiawanto dan Jumanta menyatakan bahwa tujuan geostrategi diarahkan untuk menegakkan hukum dan ketertiban, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran, menyelenggarakan pertahanan dan keamanan, mewujudkan keadilan hukum dan keadilan, ketersediaan kesempatan bagi rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Selanjutnya, geostrategi negara Indonesia. Dalam proses mempertahankan kedaulatan sebuah negara, sebuah bangsa membutuhkan pemahaman mengenai geopolitik dan perlu merasionalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rasionalisasi tersebut memerlukan sebuah strategi, cara, atau metode agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai secara maksimal. Menurut lampiran Presiden Republik Indonesia nomor 97 tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2015-2019, geostrategi Indonesia adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sebagai sebuah ruang hidup nasional guna
merancang arahan tentang kebijakan dan sasaran bangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Baik, untuk kesimpulan akan dipaparkan oleh saya. Kesimpulan dari materi tersebut itu pentingnya wawasan Nusantara sebagai Pancasila dasar negara serta konsep geopolitik dan geostrategi bagi Indonesia. Wawasan Nusantara menekankan kesatuan wilayah dan bangsa Indonesia dengan tujuan menjaga keutuhan nasional. Pancasila menjadi landasan identitas dan pedoman hidup bernegara. Karena waktunya di limit, untuk yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilahkan. Apakah ada? Jika ada, tolong chat di kolom komentar untuk saya tuliskan namanya dan pertanyaannya. Apakah ada yang bertanya? Boleh Arifa ditulis aja di chat. Boleh di-unmute. Mohon dipercepat ya karena Zoom-nya kena limit. Karena mungkin katanya susah untuk di chatnya, boleh kayaknya langsung bikin aja. Ya, boleh unmute Arifa. Hah? Lewat ini gak apa-apa? Gak Susah apa-apa, gak ngetiknya apa-apa. tuh lagi di jalan. Ya, untuk pertanyaannya kan tadi sebelumnya udah dijelasin ya asas wawasan dari Nusantara. Nah, salah satunya itu ada kejujuran dan juga keterbukaan. Bagaimana jika asas kejujuran itu tidak dilakukan secara merata oleh masyarakat? Lalu, tolong berikan contoh asas kejujuran dalam wawasan Nusantara tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Boleh diulang pertanyaan? Bagaimana asas kejujuran? Oh ya, boleh. Bagaimana jika asas kejujuran itu tidak dilakukan secara merata oleh masyarakat? Lalu, berikan contoh hal tersebut dalam wawasan Nusantara itu seperti apa? Baik. Terima kasih pertanyaannya, Arifa. Kita tampung terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan lain? Atau mau dijawab dulu? Silakan. Mungkin sebelumnya buat peserta yang lain, jika ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Arifa, boleh dipersilakan raise your hand. Apakah ada yang menanggapi?
Tidak ada mungkin ya. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar. Silahkan. Ya, ya, Bing aja ya. Bing aja. Oke ya. Maaf, ini suaranya putus-putus, sinyalnya kurang bagus, maaf. Terdengar kok, boleh silakan. Mau menanggapi apa bagaimana? Silakan untuk yang mau bertanya, di-unmute saja, tidak apa-apa. Mau bertanya, Teteh? Iya, silakan. Jadi kan di sini ada saran, em, kalau kita mau meningkatkan wawasan Nusantara, terutama di kalangan generasi muda, kita tuh harus memberikan pemahaman yang mendalam tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bagaimana? Terima kasih. Silakan, jika ada yang ingin menanggapi pertanyaannya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin berbicara. Di sini saya izin menanggapi ya pertanyaan dari Arifa yang tentang bagaimana jika asas kejujuran itu tidak dilakukan secara merata oleh masyarakat. Lalu berilah contoh asas kejujuran dalam wawasan Nusantara. Contohnya, nah, ketika